Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas co-integration analysis dan ECM. Jadi terakhir kemarin kan kita udah membahas yang ARTS dan CARTS ya. ARTS sama CARTS modeling. Kemudian kali ini kita akan masuk ke ECM atau Error Correction Model, di mana nanti kita akan sedikit flashback ke beberapa topik yang sebenarnya sudah kita bahas pada waktu pertemuan-pertemuan awal. Tapi karena di sini untuk model ECM ini dia itu didukung oleh pengertian-pengertian yang sudah pernah kita singgung sebelumnya ya. Jadi saya akan merecall, memflashback kembali beberapa bahasan yang pernah yang sudah teman-teman pelajari gitu. Nah, jadi waktu di awal mengenai membahas mengenai stasioner, data stasioner dan non stasioner, itu salah satunya adalah supaya kita mewaspadai fenomena spurious regression atau regresi spurious gitu ya. Nah, jadi di sini kita flashback dulu. Waktu itu kan sudah dibahas mengenai spurious regression, tetapi pada saat kita masuk memodelkan dengan AR, MA, terus ARTS dan CARTS itu kita tidak secara langsung masuk ke bahasan spurious regression-nya. Nah, nanti di sini di ECM ini akan erat kaitannya dengan ini untuk kita supaya mewaspadai adanya fenomena ini. Nah, misalkan untuk spurious regression di sini kita punya dua independen yang modelnya itu adalah random walk, di mana dua independen variabel itu adalah YT dan XT. Jadi di sini dia terpisah YT ini sama dengan YT minus 1 plus UT, di mana UT-nya ini adalah white noise, kemudian yang XT-nya juga ini merupakan variabel yang lain gitu ya, yang berbeda dengan yang YT. Jadi XT sama dengan XT minus 1 plus VT, di mana VT-nya adalah white noise. Jadi teman-teman tentunya sudah familiar dengan bentuk bentuk seperti ini ya, bentuk random walk. Cuman kemarin kan kita hanya belajar satunya, yang hanya satu variabel saja. Nah, di sini misalkan ada dua, tapi dia independen. Nah, kemudian YT dan XT ini adalah tidak stasioner, kemudian dia tidak berkorelasi, jadi not correlated. Kenapa? Karena di sini masing-masing variabel tadi Y dan X itu di-generate dari proses yang berbeda. Jadi dia merupakan dua data yang berbeda, dua data time series data yang berbeda, sehingga dia tidak berkorelasi. Ini secara secara faktanya gitu ya. Nah, tetapi ketika kita melakukan proses regresi, kita meregresikan XT ke YT, maka itu akan didapatkan hasil regresi seperti ini. Jadi di sini tadi X sama T itu masing-masing adalah independen dan tidak berkorelasi gitu ya, karena dia merupakan hasil bangkitan data yang berbeda. Kemudian ketika diregresikan, regresi XT ke YT itu ternyata kita hasilkan persamaan seperti ini, di mana di situ terdapat R square, koefisien determinan. Kemudian di situ nilai D, nilai Darwin-Watson-nya ya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa ternyata dilihat dari hasil uji T-nya, XT itu mempengaruhi YT. Jadi di sini terlihat bahwa hubungan antara yang dinyatakan dari YT sama dengan ini kan persamaan linear biasa ya, tapi di sini tuh walaupun nilai R square-nya kecil, berarti kan ini hanya sekitar 10%-an, 10% variabel Y yang bisa dijelaskan oleh variabel X itu hanya 10%, tetapi di sini menunjukkan bahwa hubungan XT ke YT itu adalah signifikan gitu. Nah, padahal tadi fakta yang kita punya bahwa keduanya ini dia merupakan variabel yang secara independen gitu, yang saling bebas karena dia merupakan dua proses bangkitan yang berbeda, sehingga tidak ada proses
atau hubungan kausalitas antara X sama Y. Tidak ada hubungan kausalitas antara XT dan YT. Nah, sehingga kita dari hasil ini, dari hasil yang jelas-jelas menunjukkan bahwa proses yang independen, jadi ada dua variabel yang independen itu ketika diregresikan, itu tetap bisa menunjukkan adanya hubungan. Jadi di sini harus berhati-hati ketika khususnya dalam framework time series, bahwa tadi kan XT dan YT itu masing-masing adalah data yang non-stasioner. Jadi ketika kita meregresikan satu variabel non-stasioner ke variabel non-stasioner yang lain, itu efeknya adalah seperti ini. Jadi ada menunjukkan hubungan, tampaknya menunjukkan hubungan gitu ya, tetapi sebenarnya tidak, atau spurious regression. Nah, cara untuk mendeteksi itu kita bisa lihat dari nilai atau membandingkan nilai R square-nya, R square dengan D. Jadi kalau R square lebih besar dari D, ini akan jadi indikasi awal bahwa regresinya itu adalah spurious. Jadi ini menurut Granger dan Newwood. Jadi apalagi dia nanti bedanya itu sangat jauh, R square-nya besar sekali dan D-nya itu kecil sekali. Itu makin mengindikasikan bahwa yang kita hadapi itu adalah spurious regression. Jadi kita tidak serta-merta nanti analisisnya itu langsung, walaupun kita sudah ada indikasi ini ya, spurious regression, tapi kita tetap melanjutkan analisis gitu dengan menonjolkan tadi hubungan antara XT ke YT-nya. Padahal kita tahu ini adalah spurious regression, sehingga kan hasilnya itu jadi tidak menggambarkan hubungan yang sebenarnya. Nah, misalkan di contoh yang lain, gitu, ini adalah regresi dari proses meregresikan GDP ke suplai uang M1, yang waktu itu pernah aku kasih contoh. M1 ada M1 dan M2, uang beredar. Jadi menggunakan Canadian data untuk tahun 71. Datanya adalah quarter ya, data dari tahun 71 quarter pertama sampai tahun 88 quarter keempat. Nah, jadi di situ di antara dua proses regresi ini berarti kan ini adalah yang regresi dengan menggunakan transformasi len-nya, kemudian yang ini adalah dengan menggunakan lag gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat tadi yang mana yang mengindikasikan spurious regression. Di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah terindikasi spurious, bahwa nilai R square-nya itu lebih besar dari D. Nah, kemudian kalau yang di sini ini tidak ya, jadi di sini tidak menunjukkan spurious regression karena R square-nya lebih kecil daripada D-nya. Tapi di sini yang perlu diperhatikan bahwa proses transformasi datanya itu, kalau yang di atas tadi hanya, kalau yang di contoh sebelumnya kan langsung data nggak pakai transformasi, dan ini adalah antara len dengan lag. Nah, ini ditunjukkan dengan lag, ini indikasinya tadi sudah tidak ditunjukkan. Nah, sehingga di sini kita butuh berarti kan tadi awal masalah dari spurious regression itu sendiri adalah karena kita menggunakan dua variabel yang masing-masing adalah non stasioner. Nah, sehingga di sini adalah sangat penting untuk mengecek ketika kita mau melakukan proses regresi time series, regresi dengan menggunakan data time series, maka kita akan mengecek di antara regresan dan regresornya tadi, antara variabel X dan Y-nya tadi itu apakah sudah stasioner atau tidak. Kemudian di proses-proses sebelumnya kita sudah sangat familiar dengan proses stationary test. Jadi di sini aku hanya akan merecall sedikit mengenai beberapa jenis stationary test yang teman-teman sudah pelajari. Jadi sekali lagi yang tentang unit root test, bahwa basic idea-nya itu adalah kita pertama akan mengobservasi model AR atau regresif dengan lag 1,
Kemudian di sini kita punya koefisien rho di mana dia nilainya adalah di antara -1 sampai 1. Kemudian UT-nya ini adalah white noise. Kemudian di pertemuan-pertemuan terdahulu itu ini kan rho-nya itu adalah menunjukkan unit root itu ya. Jadi ketika rho-nya sama dengan 1, maka model itu ketika ini sama dengan 1, ini kan menjadi bentuknya YT sama dengan YT-1 plus UT ini adalah random walk. Nah, sehingga tidak stasioner. Nah, sehingga ketika nilai rho-nya ini sama dengan 1, maka YT-nya itu adalah tidak stasioner. Nah, kemudian untuk implementasi nanti di sini kita mau menggunakan model tadi untuk menguji adanya unit root yang rho sama dengan, apakah rho ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini nanti kita akan mengecek dari nilai ini, nilai delta YT sama dengan delta kecil YT-1 plus UT. Jadi ini adalah proses rewriting tadi. Kemudian tahapan-tahapan untuk menguji adanya unit root itu adalah kita akan meregresikan tadi ya bentuk di sini. Kemudian menguji apakah rho sama dengan 1 atau deltanya sama dengan 0. Kemudian jika hipotesisnya itu ditolak, maka rho-nya tidak sama dengan 1, sehingga YT-nya adalah stasioner. Kemudian tes yang digunakan itu adalah Dickey-Fuller test atau DF test. Di sini hipotesis yang disusun di dalam Dickey-Fuller test itu mengindikasikan bahwa tadi nilai delta ini adalah sama dengan 0. Kemudian nilai statistik uji yang dihitung itu juga bukan T, tetapi adalah tau, karena delta kecil ini itu tidak mengikuti distribusi T, tetapi berdasarkan tau distribution, sehingga nilai tabelnya itu akan dibandingkan dengan nilai tabel T, nilai tabel tau. Tetapi kalau misalkan membaca dari output kan berarti kita tinggal membaca dari signifikansi atau membandingkan nilai p-value-nya saja. Nah, kemudian DF ini akan menggunakan 3 model random walk yang berbeda. Jadi ada model 1, model 2, dan model 3. Kemudian proses hipotesis di Dickey-Fuller test itu adalah bahwa H0 nilai deltanya itu sama dengan 0 atau YT tidak stasioner. Kemudian lawannya itu adalah YT yang stasioner. Kemudian langkah-langkah di Dickey-Fuller test itu berarti akan mengestimasi model 1, 2, 3 tadi, model random walk, kemudian menghitung nilai taunya, kemudian akan didapatkan tau hitung gitu ya, tau hitung kemudian dibandingkan dengan tau table. Jika tau hitung lebih besar dari tau table, maka tolak H0, jika lebih kecil maka tidak tolak H0. Nah, kemudian contohnya ini masih menggunakan data, ingat untuk yang stasioner berarti kita masih bekerja di satu variabel ya. Ya, jadi di sini kita ini adalah 3 model random walk tadi, kemudian kita estimasi kan, kita estimasi model 1, 2, 3, kemudian kita lihat di perbandingan antara model 1, model 2, dan model 3 dengan nilai tabelnya. Nah, kemudian di sini model 1 itu model 1 ini tidak dianalisis karena kenapa tidak dianalisis? Karena nilai estimasi dari deltanya tadi positif, padahal kan nilai delta ini sama dengan rho minus 1. Jadi harusnya nilai atau nilai yang diharapkan itu kan adalah rho-nya adalah negatif. Sehingga kalau dia positif, nilai deltanya ini positif, maka dia akan menghasilkan estimasi rho lebih besar dari 1 yang tidak relevan.
Kemudian jadi di sini kita akan menganalisis untuk model 2 dan model 3. Jadi di sini bisa dilihat untuk yang model 2 tadi nilai taunya adalah kita lihat nilai absolutnya ya, berarti 0,2191 ini lebih kecil dari nilai tabelnya, sehingga di sini GDP-nya adalah tidak stasioner. Kemudian untuk yang di model 3 itu juga dengan cara yang sama, nilai hitung tahunnya adalah 1,8 dibandingkan dengan tau table itu di situ di model 3 itu juga GDP tidak stasioner. Nah, di sini, oh ya, tadi aku salah nunjuk. Ini maksudnya ini ya, yang dicek tuh ini, yang dilihat dari nilai tabel itu adalah yang ini. Yang ini, kemudian kalau yang di model 2 tadi, ini 0,2191. Nah, kemudian, ini untuk penjelasan yang tadi, yang barusan, itu ada di slide ini. Kemudian, jadi untuk yang di Dickey-Fuller test, itu diasumsikan bahwa residualnya itu tidak berkorelasi satu sama lain. Jadi nilai UT-nya, residualnya tadi itu adalah bersifat uncorrelated. Tapi kalau misalkan di sini kita pakai, jika si UT-nya tadi saling berkorelasi, maka kita akan gunakan ADF test, augmented Dickey-Fuller. Jadi ADF ini dia merupakan kelonggaran yang dibuat oleh Dickey-Fuller ketika terjadi UT yang saling berkorelasi. Nah, misalkan kita akan menggunakan model ini ya, delta YT sama dengan B1 plus B2T plus delta YT minus 1 plus UT. Kemudian untuk yang untuk yang ADF-nya nanti berarti di sini kita akan menuliskan kembali delta YT sama dengan B1 plus B2T plus ini plus delta YT minus 1 plus tambahan komponen ini. Nah, sehingga di sini banyaknya variabel lag. Jadi kalau aku tulis di penjelasannya itu variabel jeda itu adalah variabel lag-nya gitu ya. Jadi ditentukan, kita akan menentukan banyaknya variabel lag supaya error yang digunakan itu tidak saling berkorelasi. Kemudian tahapan-tahapannya di ADF ini sama dengan DF. Kemudian yang digunakan juga perbandingannya berarti kita akan menghitung tau hitung dengan tau table. Kemudian ketika model yang di 4 ini diestimasi, maka kita akan dapatkan untuk tau hitungnya nanti ini sebesar 2,2152 nilai absolut, yang lebih kecil dari nilai kritis yang di tau table. Kemudian dari tes ADF, GDP juga tidak stasioner. Nah, beberapa komentar atau yang harus diperhatikan terkait dengan tes unit root ini. Jadi kan ada beberapa tes unit root yang ada, kemudian masing-masing itu memiliki keterbatasan, kemudian tetapi secara umum tes ini didasarkan pada hipotesis bahwa time series yang dianalisis mempunyai unit root yang berarti tidak stasioner. Jadi di hipotesis nolnya itu adalah unit rootnya eksis, kemudian tidak stasioner. Nah, hal yang akan membedakan antara satu tes dengan yang lain itu adalah ukuran dan kekuatan tes. Nah, ukuran tes ini berarti akan mengacu pada tingkat signifikansi yang mau dipakai, misalkan 1%, 5%, 10%. Kemudian hasilnya itu bisa bervariasi antara masing-masing, antara unit root test yang satu dengan unit root test yang lain. Kemudian kita bisa membandingkan. Jadi misalkan di satu unit root test ini terbukti stasioner
di 5%, tapi di unit root test yang lain di 5% itu masih belum stasioner gitu. Jadi masih memungkinkan hasil pengujian yang seperti itu. Kemudian tinggal tingkat signifikansi mana yang mau kita pilih gitu. Mau yang 1%, 5%, 10%, apakah kita menganggap kalau yang tadi signifikansi ini akan berpengaruh terhadap hasilnya itu tuh. Ketika terjadi perbedaan tingkat signifikansi itu akan berarti enggak gitu antara 1%, 5%, 10%. Kemudian kekuatan tes di sini, tes DF-nya ini kekuatannya rendah, cenderung menerima atau tidak menolak hipotesis adanya unit root, meskipun jadi mereka cenderung menerima hipotesis adanya unit root meskipun tidak ada. Nah, kemudian kekuatan tes ini juga terkait dengan rentang waktu yang digunakan. Jadi tergantung dari panjangnya data time series yang kita punya. Jadi semakin banyak ya berarti semakin baik gitu kan. Kalau di time series berarti kan, maksudnya data yang kita punya itu patokannya adalah kalau kita punya semakin panjang ya semakin meyakinkan gitu, untuk hasil pengujiannya. Nah, ini untuk row yang dekat dengan 1 tetapi tidak persis 1, tes unit root-nya itu bisa menyatakan bahwa series yang dianalisis tidak stasioner, padahal seriesnya mungkin sudah stasioner. Jadi ini implikasinya adalah ke arah sana. Kemudian catatan yang lain terkait dengan unit root test ini, kalau misalkan mau pakai data yang sudah di difference, jadi kita mau mengetes adanya stationarity pada data yang sudah di difference, sebaiknya jangan pakai tes ADF atau DF, tapi pakai tes yang lain. Di sini pakai tes yang di Kipantola, karena di sini dapat mengetes keberadaan unit root yang lebih dari 1. Kemudian ini juga dulu pernah aku singgung bahwa unit root ini tidak dapat menangkap structural breaks pada suatu time series. Jadi jika ada jika ada shock pada waktu-waktu tertentu secara sistematis, itu dia tidak akan ditangkap oleh unit root test ini. Kemudian kita masuk ke kointegrasi tadi ya, berarti bahwa kenapa kita harus cek dulu dari stationarity-nya, karena nanti di sini ini terkait dengan proses kointegrasi. Jadi yang dimaksud dengan tadi di awal itu ya, di awal itu ada, maksudnya kita awali tadi ceritanya dari spurious regression. Itu kalau misalkan kita meregresikan satu variabel time series yang non stasioner ke variabel time series yang lain yang juga non stasioner. Nah, kemudian nanti di sini contohnya ya, kita akan analisis dengan data misalkan. Jadi di sini kita akan analisis data PCE, Personal Consumption Expenditure, dengan PDI, Personal Disposable Income. Kemudian ini datanya quarterly dari tahun 70 sampai tahun 91. Kemudian dites masing-masing PCE dan PDI, PCE dan PDI gitu ya. PCE dan PDI ini tidak stasioner, kemudian akan diregresikan. Nah, di sini kita akan meregresikan PCE pada PDI sebagai berikut. Jadi ini bentuk regresinya biasa, bentuk regresi biasa. PCE T karena di time series sama dengan B1 plus B2 PDI T plus UT, atau ketika di rewrite UT, kemudian UT di satu sisi, kemudian yang lain di sisi yang lain, ini akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian jadi ini yang aku mau ceritakan adalah proses apa itu kointegrasi gitu ya. Jadi ini awalnya dari proses meregresikan dua variabel yang sama-sama non stasioner. Jadi
Apa itu kointegrasi? Tunggu sebentar. Nah, tadi kan kita meregresikan ini PCE pada PDI gitu ya. Kemudian kita punya UT yang di sini kita rewrite. Jadi ini kok UT-nya tuh kok bisa jadi seperti itu, tinggal dipindah ke masing-masing sisi. Kemudian setelah dites ternyata UT ini adalah stasioner. Nah, jadi kan tadi antara kita meregresikan dua variabel yang tidak atau yang non stasioner. Nah, tetapi di sini ternyata UT-nya itu adalah stasioner. Jadi di sini UT ini kan adalah kombinasi linear gitu ya, sehingga UT ini akan saling menghilangkan peran dari masing-masing PCE dan PDI. Jadi makanya si UT ini menjadi stasioner sekarang itu karena kombinasi PCE dan PDI tadi sudah saling menetralkan. Nah, ini disebut PCE dan PDI ini adalah saling berkointegrasi. Gitu. Kemudian UT itu parameter UT itu akan disebut sebagai parameter kointegrasi. Kemudian proses regresi di antara dua variabel yang non stasioner, kemudian T-nya itu adalah stasioner, itu disebut sebagai regresi kointegrasi. Kemudian kalau secara ekonomi, proses regresi kointegrasi di antara dua variabel itu akan menunjukkan hubungan antara hubungan jangka panjang atau keseimbangan jangka panjang, long run equilibrium di antara dua variabel tadi. Jadi di sini ketika variabel PCE dan PDI ini saling berkointegrasi, itu berarti akan menunjukkan bahwa di sini terdapat relasi jangka panjang atau keseimbangan jangka panjang, yang mana secara logika berarti di sini ketika ada keseimbangan jangka panjang berarti ada keseimbangan jangka pendek ya. Berarti di sini perilaku antara keseimbangan jangka pendek dan jangka panjangnya itu berbeda. Berbedanya ini nanti dinyatakan di dalam regresi kointegrasi di antara dua variabel tersebut. Jadi di sini secara definisi gitu ya, bila ada dua variabel time series yang masing-masing merupakan series yang tidak stasioner, tetapi kombinasi linearnya itu merupakan time series yang stasioner, tadi UT-nya tadi jadi stasioner, maka kedua time series tersebut adalah berkointegrasi. Ini secara spesifik tadi dinyatakan, tadi di proses sebelumnya itu juga sudah ditunjukkan dengan jelas maksud dari atau ketika dijabarkan dalam hubungan dua variabel tersebut. Nah, jadi di sini ZT sama dengan XT minus lambda ya. Lambda YT, jadi di sini XT dan YT itu, jadi di sini masing-masing ya, XT dan YT itu tidak stasioner. Jadi masing-masing tidak stasioner, kemudian Z-nya itu adalah stasioner, maka si X dan T itu akan disebut sebagai berkointegrasi, kemudian alfanya disebut parameter kointegrasi. Jadi kalau masing-masing dia non stasioner, tetapi kombinasi linearnya tadi Z, kalau di sini dinyatakan dalam ZT-nya ini adalah stasioner, maka dia adalah kointegrasi, kemudian ini parameter ini adalah parameter kointegrasi. Nah, kenapa tadi awal tadi ada penjelasan kembali mengenai konsep unit root, karena di sini unit root ini akan mengawali proses pengecekan gitu ya. Jadi konsep unit root dan kointegrasi itu
akan memaksa pada saat kita melakukan analisis time series itu akan mengecek apakah residual dari suatu regresi itu stasioner atau tidak. Kalau tadi stationarity test itu akan mengecek masing-masing variabelnya itu stasioner atau tidak. Nah, nanti dengan konsep kointegrasi tadi berarti kan kita akan mengecek residual, ya, mengecek residual dari dua variabel tadi, hubungan dari dua variabel tadi stasioner apa tidak. Nah, jadi di sini si tes kointegrasi ini dapat dipandang sebagai pretest untuk menghindari regresi spurious. Jadi untuk menghindari regresi spurious kita akan mengecek melalui cointegration test. Ini dinyatakan oleh Granger. Nanti ada beberapa tes kointegrasi. Nah, yang akan kita pelajari adalah tes Angel Granger dan Augmented Angle Granger dan CRDW, Cointegrating Regression Durbin-Watson. Nah, untuk yang pertama tes kointegrasi. Berarti di sini udah clear ya, berarti bahwa tes kointegrasi dengan tes stationarity, nah itu dia akan mengecek hal yang berbeda tapi masih dalam satu kaitan gitu ya. Kemudian di sini untuk tes yang pertama EG dan AEG, jadi ini adalah modifikasi dari Dickey-Fuller dan augmented Dickey-Fuller yang intinya tahapannya adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalkan teman-teman bekerja pakai software, ya tentu saja tahapan-tahapan ini nggak akan terlihat dalam output gitu ya, karena nanti di outputnya itu udah langsung keluar hasil pengujiannya. Dan ini adalah tahapan yang dilakukan pada saat proses mengeluarkan output itu tadi. Pertama adalah meregresikan PCE pada PDI, kemudian kita hitung residualnya, kemudian meregresikan delta UT pada UT-1. Jadi kita akan menghitung residual, kemudian hitung residual dari sini, kemudian meregresikan delta UT pada UT-1. Kemudian membandingkan nilai, kita hitung nilai tahunnya dengan di sini juga tahunnya, karena dia mengikuti tahu distribution kan, bukan distribusi T, sama seperti di DF dan ADF itu, cuman tabel pembandingnya itu bukan tabel DF, tapi di sini ada tabel EG gitu. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan tahu hitung dengan tahu table. Di sini hasilnya bahwa tahu hitung itu lebih besar dari tahu table, sehingga UT adalah stasioner, sehingga kita bisa lihat PCE dan PDI ini adalah berkointegrasi, sehingga hasil regresi PCE dan PDI itu bukan merupakan regresi spurious. Jadi walaupun tadi di awal, walaupun masing-masing data tadi, PCE dan PDI tadi adalah sama-sama non-stasioner, tapi harusnya kan ketika diregresikan dia akan menghasilkan regresi spurious. Tetapi ketika sudah diregresikan kemudian kita tes kointegrasinya, itu berarti di sini kita bisa melanjutkan atau menunjukkan bahwa regresi PCE pada PDI ini bukan merupakan regresi spurious. Karena apa? Karena UT-nya itu sudah terbukti stasioner dengan menggunakan statistik EG Angle Granger ini. Nah, interpretasi dari model tadi, interpretasi dari model yang awal yang ini ya, regresi PCE pada PDI itu di sini ada tulisannya. Nah, berarti di sini ini merupakan fungsi jangka panjang. Jadi regresi PCE pada PDI dalam jangka panjang, kemudian slope PDI ini menunjukkan MPC atau marginal propensity to consume jangka panjang atau MPC keseimbangan. Jadi ya pola yang ditunjukkan karena dia sudah menunjukkan adanya kointegrasi tadi, proses kointegrasi tadi terbukti
terbukti di sini pada proses hubungan ini, maka itu akan menunjukkan hubungan PCE-PDI dalam jangka panjang. Oke, kemudian lanjut ke tes berikutnya, itu adalah statistik Darwin-Watson. Jadi ini mudah dihitung, ya semuanya mudah sih, karena kan tinggal klik di output ya. Tapi ini ada tahapan tesnya juga, jadi teman-teman akan dapat bayangan bagaimana cara melakukan penghitungannya. Kemudian untuk penghitungannya ini dilakukan atau diawali oleh si Sargan dan Barogava. Tahapan tesnya dengan menghitung statistik Darwin-Watson dari proses regresi tadi ya, kalau di awal tadi kan udah keluar nilai D-nya. Nah, karena D ini sama dengan 2 kali 1 minus rho, maka pada saat rho mendekati 1, kan 1 minus 1 gitu ya, maka D-nya adalah hampir 0, karena kan 1 dikurangi mendekati 1 itu kan nilainya hampir 0. Nah, jadi D-nya juga akan hampir 0. Oleh karena itu, hipotesis nolnya adalah D sama dengan 0, kemudian membandingkan nilai D tadi, nilai D hitung ke D tabel. Kemudian jika nilai D hitung lebih besar dari D tabel, maka tolak H0. Tadi kan H0-nya adalah ini kan, D sama dengan 0, yang berarti rho-nya sama dengan 1, yang berarti UT-nya itu sudah stasioner, sehingga terjadi kointegrasi antara PCE dan PDI. Nah, kemudian dari hasil CRDW-nya itu dihitung sudah lebih besar dari D-table. PCE dan PDI ini memang berkontribusi atau ada hubungan jangka panjang antara PCE dan PDI meskipun masing-masing data tidak stasioner. Nah, lanjut ke hubungan kointegrasi dengan ECM, dengan model atau dengan error correction mechanism. Sebelumnya kita udah berkali-kali sebutkan gitu ya, berkali-kali dibahas. Tadi dengan hasil tes kointegrasi dengan Angel Granger maupun CRDW itu PCE dan PDI itu berkointegrasi. Jadi sudah ada hubungan jangka panjang atau mereka memiliki keseimbangan jangka panjang. Nah, kan tadi sebelumnya udah aku bahas bahwa ketika terjadi hubungan jangka panjang, nah berarti ada hubungan jangka pendeknya dong. Nah, sehingga dalam jangka pendek mungkin terjadi ketidakseimbangan. Nah, jadi kita dapat menganggap bahwa dari persamaan yang terbentuk itu UT yang dinyatakan UT sama dengan PCE minus B1 minus B1 PDIT ini, UT-nya ini merupakan kesalahan keseimbangan atau equilibrium error. Nah, kesalahan keseimbangan tadi, jadi UT di sini, itu akan menghubungkan perilaku PCE jangka pendek dan PCE jangka panjang. Jadi bagaimana UT ini akan mengukur atau memperlihatkan bagaimana hubungan antara PCE jangka pendek dan jangka panjangnya. Karena kan error itu kan berarti ada selisih ya. Kalau misalkan antara jangka pendek dan panjangnya berbeda itu kan ada selisih, berarti itu akan menunjukkan errornya. Nah, teknik error correction mechanism ini dikenalkan oleh Sargan dan dipopulerkan oleh Angel Granger. Ini adalah untuk mengkoreksi ketidakseimbangan, atau kalau kita pakai term yang tadi berarti ECM itu digunakan untuk mengoreksi UT ini. Nah, berdasarkan teori representasi Granger, bila variabel X dan Y berkointegrasi, maka hubungan antara Y dan X dapat dinyatakan sebagai error correction mechanism. Nah, misalkan kita ilustrasikan dalam model berikut, masih tentang PCE dan PDI, kemudian kita pakai delta PCET sama dengan A0 plus A1 delta PDIT plus A2 UT minus 1 plus ET dengan UT minus 1.
ini sama dengan PCE T minus 1 minus B1 minus B2 PDI T minus 1. Jadi UT minus 1 ini adalah error regresi kointegrasi leg 1. Jadi ini adalah error yang didapat dari proses kointegrasi yang tadi, yang ini. Kemudian persamaan ECM, yang disebut dengan persamaan ECM, ini menunjukkan bahwa delta PCE ini akan tergantung pada delta PDI. Ini jelas karena ini merupakan sebuah persamaan, dan tergantung pada error keseimbangannya juga, nilai di sisi kanannya. Nah, jadi ini nanti yang penjelasannya ada di sini, bisa kalian baca bahwa nanti karena ini nilai delta PC ini tergantung dari delta PDI dan nilai UT minus 1-nya, maka jika UT minus 1-nya ini lebih dari 0 berarti model adalah dalam keseimbangan. Karena kan berarti kan akan muncul term ini kan, kalau misalkan ini sama dengan 0 kan berarti sisi ini akan 0 gitu ya. Jadi ini akan sama jadi variabel atau delta PCE-nya itu nanti akan ketambahan komponen ini ketika UT-nya itu, UT mana satunya itu lebih besar dari 0. Berarti kan ada selisih, tidak seimbang. Berarti PCE T-1 itu di atas nilai keseimbangannya, yaitu A0 plus A1 PDI T-1. Jadi kalau misalkan dia lebih besar dari 0, kan ini adalah keadaan seimbangnya gitu. Kalau misalkan tidak seimbang, berarti ada tambahan komponennya dari sini yang ditunjukkan dari UT-1 itu lebih besar dari 0. Sehingga yang diharapkan supaya keadaannya seimbang itu adalah A2-nya itu bernilai negatif. Kalau misalkan A2 AT-1-nya itu kurang dari 0, maka delta PCET-nya itu akan lebih kecil dari 0, akan kembali ke titik atau ke kondisi seimbang. Nah, artinya bila PCET itu berada di atas nilai keseimbangannya, maka akan mulai menurun pada periode berikutnya untuk mengoreksi kesalahan keseimbangan. Jadi di sini ketika dia sudah nilai PCE ini akan turun di periode berikutnya untuk melakukan koreksi kesalahan keseimbangan supaya dia kembali ke keadaan seimbangnya. Nah, kemudian jika dia UT-1 lebih kecil dari 0, nah berarti kebalikannya. Berarti PCE akan berada di bawah nilai keseimbangan. Kalau yang tadi kan PCE berarti di sini di atas ya kan, kalau dia lebih besar dari 0. Nah, tapi kalau misalkan di sini UT-nya lebih kecil dari 0, maka PCE ini akan berada di bawah keseimbangan. Kemudian A2 UT-1-nya ini akan mengakibatkan PCET-nya ini lebih besar dari 0, sehingga PCE-nya akan, supaya dia kembali ke kondisi keseimbangan, akan meningkat di periode berikutnya. Kalau yang tadi kan akan menurun gitu ya. Dengan demikian, kita akan melihat bahwa nilai absolut A2 ini akan menentukan berapa cepat keseimbangan bisa kembali bila terjadi penyimpangan. Jadi nanti nilai koefisien A2 itu akan menunjukkan berapa lama gitu ya, atau berapa cepat nilai keseimbangan itu bisa diraih bila terjadi penyimpangan. Jadi berapa persen biasanya dinyatakan dalam persen. Kemudian UT-1 ini diestimasi dengan ini PCET minus B1 plus B2 PDIT. Nah, untuk ilustrasinya, dengan menggunakan PCE dan PDI tadi, kita akan, kan tadi diestimasi dengan, kita akan hitung delta PCE persamaan tadi ya. Nah, kemudian di sini kita dapatkan koefisien pada UT-1. Tadi kan kita mau melihat bahwa yang penting tuh ini koefisien A2 gitu ya, untuk menunjukkan berapa persen dia akan bisa kembali ke
ke posisi seimbang jika terjadi penyimpangan. Nah, berarti kita akan melihat koefisien dari UT-nya apakah dia signifikan atau tidak. Kemudian akan kita baca nilai koefisiennya. Di sini secara statistik koefisien UT minus 1-nya tidak signifikan, maka berarti kesalahan keseimbangannya itu tidak mempengaruhi PCE ke PDI gitu ya. Berarti PCE ini akan menyesuaikan perubahan PDI pada periode yang sama. Berarti di sini tidak ada kesalahan keseimbangannya itu tidak berarti gitu. Misalkan ada itu juga tidak berarti tidak mempengaruhi hubungan antara PCE dengan PDI pada posisi keseimbangan. Nah, tapi kalau misalkan koefisiennya itu adalah signifikan, maka PCE ini berarti akan menyesuaikan PDI dengan lag. Jadi kalau misalkan aku pakai angka yang di sini, ini berarti sekitar 8% perbedaan antara long term dan short term PCE akan dikoreksi pada periode yang sama. Tadi kan dia koefisien itu akan menentukan seberapa cepat proses penyesuaian di antara dua periode tadi ya, jika terjadi ketidakseimbangan. Nah, sehingga perubahan jangka pendek PDI mempunyai dampak positif pada jangka pendek PCE. Ini hasil interpretasinya ini dibaca dari hasil positif koefisien, tanda koefisien di persamaan tersebut positif. Nah, kemudian kalau dilihat dari hasilnya di sini dengan ECM tadi, bahwa MPC ini adalah, jadi tadi kan koefisien pada yang menempel pada PDI itu adalah MPC dari marginal propensity consumption. Di sini adalah marginal propensity consumption jangka pendek. Ini ada sebesar ini 0,2906 dibandingkan dengan marginal propensity consumption yang jangka panjang yang tadi di awal. Yang di slide-slide awal ini adalah sebesar 0,9672. Nah, jadi di sini kita bisa dapatkan MPC pada jangka pendek dengan ECM tadi, kemudian dengan untuk dibandingkan dengan yang MPC jangka panjang. Nah, komentar hal di dalam jurnalnya, di dalam tulisannya, di dalam papernya, konsep kointegrasi ini secara teori memang penting dalam model ECM, tetapi masih banyak masalah pada aplikasinya, terutama mengenai pembentukan nilai kritis dan kinerja unit root test pada saat sampelnya kecil. Jadi tadi kan untuk masuk ke konsep kointegrasi ini kan diawali dari melihat masing-masing variabel itu dia stasioner atau tidak. Kemudian pada saat proses pengujian stasioner atau tidak itu kan kekuatan tesnya itu juga ditentukan dari besar kecilnya sampel gitu, sehingga di sini untuk memperhatikan korelogram itu masih merupakan teknik yang penting, walaupun tadi yang stasioner atau tidak stasioner itu kan kita bisa lihat ACF sama PACF grafiknya kan, tapi tetap sebenarnya kan itu kita melihat secara visual gitu, jadi sebenarnya juga kita tidak bisa melihat oh ini stasioner, oh ini nggak stasioner, cuman dari korelogramnya saja gitu, itu juga nggak seperti itu ya, tetapi ini dapat dikombin gitu. Jadi kita bisa menghasilkan argumen yang kuat bahwa ketika kita mau masuk ke ECM, kita sudah berangkat atau kita sudah bisa menunjukkan bahwa datanya itu stasioner, masing-masing itu stasioner atau tidak. Jadi di sini sekali lagi ketika kita bicara kointegrasi, ketika kita bicara tentang ECM, berarti kita bicara masalah regresi dua variabel gitu ya. Kita bicara regresi dua variabel time series, dua data time series. Kalau yang kemarin kan kita masih memodelkan satu data time series. Nah, di sini proses kointegrasi ini nanti akan berkaitan dengan regresi yang kita buat untuk mewaspadai adanya regresi spurious. Oke, baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga jelas yang saya sampaikan pada hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba
kita akan mencoba ECM konsep ini ya dengan menggunakan data dan pengolahan. Kemudian ini kan berarti kita baru bicara 2 variabel. Jadi kalau misalkan regresi itu kan regresi sederhana gitu. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan kita memakai beberapa variabel time series gitu ya, sisi X-nya itu ada beberapa variabel time series gitu, apakah bisa, tetapi nanti kita akan mengarah ke model PHM. Jadi bayangannya adalah regresi linear dan regresi yang kalau regresi sederhana, regresi linear sederhana itu kan dia hanya ada satu X, satu Y gitu istilahnya. Nanti si ECM ini juga bisa dikembangkan ke PECM jika nanti X-nya itu ada beberapa. Tapi untuk yang kita pelajari hanya sampai di ECM saja. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.